ini adalah kuasa hukum dari SMA BINUS, ya, Bina Nusantara, dan juga mewakili Yayasan BINUS. Di samping saya ini adalah pihak dari BINUS, ya, Pak Hari. Paris. Kami membuat konferensi pers ini adalah sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai peristiwa yang dituduhkan kepada BINUS, yaitu seakan-akan BINUS melakukan pembiaran terhadap suatu peristiwa bullying, pelecehan seksual, dan juga pengeroyokan yang terjadi pada seorang siswa di BINUS ini, yaitu kejadian pada tanggal 30 Januari 2024 dan peristiwa tanggal 30 Januari 2024. 31. Dan mungkin teman-teman wartawan sudah menontonnya, baik di podcast, bahkan di media-media mainstream, di media cetak, sudah beredar sebuah berita-berita tersebut, yang terus terang sebenarnya ini adalah peristiwa yang sudah berjalan mulai bulan Januari sampai sekarang ini September, dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dan kita juga telah mempercayakan ini kepada pihak kepolisian. Tetapi entah kenapa baru bulan September ini menjadi berita yang sedemikian rupa, yang sesungguhnya ini adalah peristiwa yang terjadi di antara para siswa dengan siswa, tetapi sekarang ini mulai menyerang dan diduga mencemarkan nama baik daripada BINUS. Oleh karena itu, kami mungkin menceritakan sedikit dulu persoalannya. Bahwa ada seorang anak siswa di SMA BINUS ini, yaitu dengan inisial Rafiq Elfian, ya. Saya sengaja buka ini Rafiq Elfian tidak pakai inisial, karena memang beliau ini sendiri, anak ini sendiri sudah membukanya sendiri di media sosial, di televisi, ya. Kalau dia hanya laporkan di polisi, kami juga tidak akan mau buka, tapi dia sudah membuka di berita, di podcast dan sebagainya rupa. Di mana Rafiq Elfian ini adalah siswa di SMA Bina Nusantara. Kemudian dia mengaku di beberapa media, di podcast bahwa terjadi bullying terhadap dia, terjadi pengeroyokan kepada dia, bahkan juga ada pelecehan seksual. Nah, terhadap hal ini telah dia laporkan oleh orang tuanya, itu Bapak siapa namanya, Sudiarman, ya, tidak salah. Bapak Sudiarman, orang tua daripada siswa tersebut, telah melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, tentunya kami BINUS tentunya, karena ini sudah dilaporkan kepolisian, kami tentunya sangat membantu semua pihak kepolisian, apa yang diperlukan, semua keterangan-keterangan kami sudah beritahukan. Nah, di dalam podcast tersebut, ini diceritakan seakan-akan dia dipukuli, dikeroyok, kemudian dilecehkan, dilakukan pelecehan seksual pada dia. Yang tentunya kalau ini terjadi, ini adalah perbuatan ini yang dituduhkan sama dia itu dilakukan oleh, di laporan pertama yang kami dapat itu ada 8 orang siswa yang lain. Ya, kita prihatin kalau itu betul-betul terjadi. Ya, kita prihatin dan tentunya kita tidak membolehkan itu. Dan setelah terjadi hal itu, karena ada situasi dan demikian, kita juga sudah melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan terhadap 8 orang ini. Yang kita temukan, ya,
berdasarkan penglihatan kita secara visual, yaitu pengawasan dari manajemen SMA BINUS, ya, dan berdasarkan CCTV yang ada, di sana kami lihat itu tidak ada pengeroyokan, ya, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual, kecuali peristiwa itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh sekolah, dan itu hanya bisa dijelaskan, diceritakan oleh para pihak siswa yang terjadi. Dan ini telah dilakukan oleh polisi, diperiksa oleh polisi. Jadi umpamanya si Rafiq ini melaporkan dia dikeroyok, tapi selama ini yang terjadi adalah antara mereka sesama siswa saling dia melaporkan si siswa yang 8 orang ini. Pihak sekolah tentunya juga memberikan keterangan-keterangan terhadap hal ini. Dan terhadap ini telah dilakukan oleh RJ, ya, Restoratif Justice, terhadap peristiwa ini. Karena ini mereka kan waktu itu ada yang masih di bawah umur. Bahkan semua ini sekarang masih di bawah umur. Kecuali si Rafiq sekarang mungkin karena sudah kelahirannya di bulan Agustus, mungkin dia sudah menginjak 18 tahun sekarang. Tapi dulu peristiwa itu dia masih belum masih berada di bawah umur. Nah, kenapa kami harus membuat suatu konferensi ini? Karena akhirnya peristiwa ini kan terjadi antara siswa. Ya, manajemen memang tidak boleh tutup mata terhadap hal ini. Kita harus melakukan hal-hal yang terjadi hari ini. Nah, dan diketahui oleh manajemen bahwa berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju, apa istilahnya itu, berkelahi. Nanti kita lihat, ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meramaikan, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Ya, nanti kita lihat peristiwanya. Jadi gak ada di sana itu, ada fakta memang perkelahian itu. Dan videonya nanti kami tunjukkan. Walaupun sebenarnya kami tidak ingin menunjukkan ini. Tapi karena sudah jadikan rupa pemberitaan seakan-akan BINUS ini mentelantarkan, membiarkan kejadian-kejadian terjadi kepada siswa-siswa, ini yang tidak boleh. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apapun yang diperlukan. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia dikatakan dibully, kita lihat faktanya adalah memang adalah perkelahian di antara mereka. Maka BINUS manajemen sudah menawarkan kepada yang bersangkutan, ya, agar kalau kau merasa ada sesuatu hal merasa tidak nyaman dengan teman-temanmu, sekolah menyiapkan dia untuk bisa belajar sendiri, terpisah daripada orang itu. Bahkan ditawarkan juga secara online. Tapi dia tidak pernah mau menggunakan itu. Sehingga hampir mulai dari Januari itu dia tidak masuk sekolah. Walaupun BINUS sendiri ditawarkan, kamu datang aja, kita buatkan fasilitas khusus dipisahkan dari yang lain. Dan BINUS akan melindungi dia, menjaga dia kalau ada hal-hal seperti itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ada peristiwa-peristiwa tentunya yang luput, ya, artinya yang tidak mungkin bisa 24 hours kita lihat sekolah itu, karena kejadiannya itu adalah seperti ini. Pada suatu ketika ada jam sekolah, jam lebih kurang jam 1 siang lebih, ketika mereka break, ya, istirahat, dan kemudian mau masuk kelas, namanya mungkin anak-anak sekolah, kita tidak tahu, mereka tidak masuk, mereka tidak masuk sekolah, tapi justru terlambat masuk ke kelas kembali di siangnya itu. Kemudian kita lihat nanti di video nanti, ya, ternyata mereka itu sebenarnya berbeda kelas.
Tapi entah gimana cara mereka anak-anak ini, mereka akhirnya bisa, mungkin sudah janjian datang ke toilet. Dan kita lihat nanti videonya, tidak ada di sana pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada penyeretan, mereka datang masuk sendiri volunteer. Jadi saya bayangkan waktu kecil gitu mungkin datang, mungkin ayo berantem yuk sana kalau you jago mungkin gitu ya. Saya nggak mengatakan seperti itu karena videonya kan bisu, jadi kita nggak lihat. Tapi dari video itu nanti kita lihat apa mereka masuk, ya jumlahnya umpamanya 14 orang, keluar juga 14 orang. Padahal diceritakan di dalam podcast-podcastnya itu seakan-akan dia dipaksa datang ke toilet, kemudian dipukuli. Waktu datang ke toilet katanya sudah ada orang di dalam itu menunggu dia dan sebagainya. Bahkan dikatakan dipukuli oleh 3 orang. Nah, seperti itu. Berdasarkan fakta-fakta yang kami lihat ini, itu tidak ada. Kecuali ada peristiwa di luar itu yang kami tidak lihat, ada ini yang tentunya ini adalah ranah kepolisian. 8 orang ini kan sudah diperiksa. Apakah betul mereka melakukan ini? Kalau mereka melakukan itu tidak ada proses hukum yang terjadi, ya kan? Polisi bisa mengusut kasusnya. Tetapi tuduhan yang dilontarkan seakan-akan BINUS melakukan pembiaran terhadap kejadian ini yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan sekolah BINUS membiarkan adanya bullying, itu yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan bahwa kita membiarkan adanya pelecehan seksual di sini, itu kami tolak secara tegas. Seperti yang katakan tadi, fakta-fakta itu di sini kami tidak lihat. Nah, yang kami lihat adalah dan diketahui oleh sekolah harus jujur, manajemen mengatakan ada perkelahian itu, dan sehabis perkelahian itu, nurse, ya semacam perawat ya di sini ya, juga melihat bahwa si anak ini, pelapor ini, ada apa kamu gitu ya, dibawa ke klinik dan akhirnya ada proses pemeriksaan. Tetapi yang pasti itu bukan peristiwa pengeroyokan berdasarkan CCTV yang kami lihat, berdasarkan daripada video yang kami lihat, ya, karena ada fakta-fakta ini. Tadi saya katakan kecuali anak-anak mengaku ada perlakuan yang tidak terlihat di dalam video ini. Itu, nah kalau itu terjadi tentunya tidak boleh dipersalahkan kepada BINUS. Karena sudah kejadian terjadi di luar kemampuan daripada manajemen dan itu sudah diproses oleh polisi. Jadi boleh katakan ini adalah peristiwa adalah kenakalan para siswa di antara para mereka. Ya, jadi kalau Anda lihat selama ini di podcast kan dikatakan seakan-akan ada pengeroyokan, ada bullying, ada pelecehan seksual. Ini yang tidak benar menurut kami. Dan kalau itu benar, itu berarti kan terjadinya itu di luar pengawasan, di luar kendali daripada BINUS. Karena BINUS sudah menyiapkan semua ada satpam. Nah di dalam berita-berita yang kami lihat itu, dikatakan pula lagi, katanya sebenarnya peristiwa pengeroyokan itu ada dilihat oleh satpam. Tapi dibiarkan katanya. Nah ini kami nyatakan tegas bahwa sampai sekarang bahwa BINUS sudah memeriksa semuanya, tidak ada yang mengatakan melihat ada peristiwa itu. Nah, di dalam podcast yang disampaikan oleh Rafiq ini, kalau kami tidak keliru, dia mengaku dipukul oleh 3 orang, disaksikan oleh 30 orang di toilet. Nanti kita lihat bagaimana peristiwa, berapa orang sebenarnya yang bisa masuk ke toilet itu. Apa betul ada 30 orang? Tidak benar. Dan kita lihat nanti apakah ada di pengeroyokan di video itu. Yang ada adalah perkelahian 1 lawan 1. Ditonton oleh teman-temannya. Setelah itu dilerai, selesai. Dan mereka keluar. Nah itu ya yang ingin kami sampaikan. Jadi kalau fakta-fakta ini sudah diproses oleh polisi. Dan kami silahkan, ya kami mendukung upaya kepolisian untuk memproses ini. Walaupun sebenarnya terhadap anak-anak di bawah umur, kita mengutamakan restoratif justice. Kemarin telah dilakukan RJ, restoratif justice, dihadiri oleh pelapor, kuasa hukumnya, dihadiri oleh juga terlapor, kuasa hukum dan orang tuanya,
dan dihadiri oleh kami BINUS, kita datang. Kita siap untuk memfasilitasi atau membantu apa yang harus bisa diselesaikan yang dibantu oleh manajemen terhadap siswanya. Ini persoalannya. Sehingga kita tidak tahu motif apa sehingga kami menduga dan merasakan ada serangan itu seakan-akan ada terhadap BINUS gitu. Ya kan? Jadi kami juga akan menyampaikan kepada semua pihak agar tidak melakukan, ya semua pihak siapapun, tidak melakukan intimidasi juga kepada manajemen BINUS, tidak juga melakukan pemaksaan-pemaksaan, jangan sampai melakukan juga upaya kekerasan terhadap BINUS, jangan memasuki ruangan gedung secara paksa, karena itu adalah melanggar hukum, ya pada siapapun. Dan apabila ada juga orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang melakukan intimidasi, mencemarkan nama baik BINUS, tentunya kami mereservir, mencadangkan haknya untuk melakukan tuntutan balik, laporkan kepada hukum, karena kami selalu mau bertindak berdasarkan hukum. Bagi pihak-pihak yang dirugikan, tentunya kami akan hormati upaya hukum yang dilakukan. Kalau sudah dilapor polisi, ya kami serahkan dan hormati pada proses hukum. Kalau mau diajukan gugatan perdata umpamanya, silakan kami akan menghormati gugatan upaya tersebut. Tapi tidak boleh ada upaya-upaya intimidasi, tidak boleh ada upaya paksa mencemarkan nama baik. Karena kalau ada upaya mencemarkan juga, kami mereservir hak BINUS untuk juga melaporkan pihak tertentu yang mencemarkan nama BINUS. Ya, kalau dikatakan ada pelecehan seksual di sini, buktikan apa betul atau tidak. Ya kan? Kalau itu ada, siapa yang melakukannya? Tapi jangan seakan-akan dikesankan seakan-akan BINUS membiarkan. Nah ini tidak mungkin dong sekolah membiarkan kejadian seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu di perkalian, itu terjadi, kita akui. Dan itu sudah dilaporkan oleh si orang tuanya kepada pihak kepolisian. Ya kita hormati. Tapi jangan jadi serangan itu kepada BINUSnya. Nah kalau hak-haknya umpamanya kegiatan belajar dan belajarnya, kita akan siapkan. Tadi kami sudah katakan, BINUS sendiri sudah menawarkan sejak dari Januari untuk kepada anak yaitu pelapor untuk bisa sekolah, berpisah dari temannya bila mana dia merasa dilakukan bullying, ya kan? Bisa saja, mungkin saja kan tidak lihat ada di bullying itu, tapi kita nggak temukan berdasarkan visual yang kita lihat, berdasarkan pengawasan kita dan CCTV. Tapi kalau ternyata ada di luar penglihatan kita, di luar pengawasan dia terjadi dan dilapor ke polisi, ya kita hormati itu. Kita akan hormati proses hukum yang berlaku. Tetapi itu sekali lagi jangan sampai ada pencemaran nama baik terhadap BINUS, karena akhir-akhir ini saya melihat beberapa berita-berita di media berpotensi dan dugaan adanya pencemaran nama baik kepada BINUS yang tentunya sangat kami sesalkan kalau itu sampai terjadi. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami mereservir hak kami untuk melakukan tuntutan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap BINUS baik perdata maupun secara pidana. Nah, untuk jelasnya kami akan putar. Terus terang ya, kami berat hati untuk memutar ini. Kami berdiskusi berapa hari untuk memutuskan apa ini harus kami buka. Yang sesungguhnya ini sudah kami miliki budaya CCTV ini ada. Tetapi tidak ada pilihan buat kami. Ya tidak ada pilihan. Karena digambarkan sedemikian rupa apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga bukti ini mungkin bisa menjelaskan